Masya Allah. Jadi saya sama suami beliau Haji Sirajuddin itu memang sudah berkawan, berteman. Kita sering atau pernah tarawih bareng, Ramadan bareng, kajian bareng. Kemarin ada kabar bahagia, beliau sebenarnya undangannya bukan 7 bulanan ke saya. Undangannya pembukaan rumah tahfidz. Rumah tahfidz yang kedua, dia kasih nama rumah tahfidz si Maryam. Nama ibunya suaminya Zazkiyah, si Maryam itu. Tapi ternyata sekaligus tasyakuran, namanya walimatul hamil, walimah hamil, tasyakuran 7 bulanannya Zazkiyah. Acaranya apa namanya, memang benar-benar membahagiakan tetangga aja. Tetangga, ada sahabat-sahabat terdekat, mungkin sama anak-anak yayasan yang datang, ya, sedekah dalam rangka berdoa keselamatan rumah tahfidz dan juga kehamilan 7 bulannya Teh Zazkiyah. Di sana sendiri Ustadz, apakah ada tangis haru teman-teman? Wah, saya tuh ngikutin ya, karena enggak pernah saya ngikutin dari awal sampai akhir. Jadi seru juga sih lihat budaya Indonesia. Salah satunya yang ditonjolkan kemarin itu kan karena Teteh Zazkiyah kan orang Sunda ya. Jadi ada budaya Sunda, jadi ada adat-adatnya dulu. Tangis haru banyak, tangis haru bahagia, apalagi mungkin ketika kita sama-sama berdoa. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya memohon kepada Allah agar ibunya dan anak yang dikandungnya itu menjadi dilindungi sama Allah dari godaan setan. Artinya Ustadz di sana sebagai mimpin doa begitu Ustadz? Mimpin doa, sedikit nasihat. Di antara nasihatnya mungkin saya bilang, kita ini hidup harus sabar, apalagi ibu hamil. Sabar dengan perkataan orang, sabar dengan perkataan diri sendiri, sabar dengan nafsu sendiri, karena ibu hamil kadang-kala tidak bisa mengendalikan itu, termasuk nafsu makan. Makanya ibu hamil itu kadang ribet makannya. Lagi ngidam pengen makan, itu saya bilang harus sabar dengan itu. Kadang-kala itu godaan syaitan. Ya, jadi jangan kebawa akhirnya membuat suami ribet, membuat orang-orang ribet hanya karena sebuah makanan. Orang beriman itu makan untuk menegakkan tulang belakangnya untuk sholat. Tapi orang yang agak kurang imannya makan dengan nafsunya. Semua sudah ada di rumahnya, masih nyari makanan yang tidak ada. Malam ini kita beli apa ya, padahal semua ada di kulkasnya, sudah ada di meja makan. Itu namanya makan dengan nafsu. Jadi makanlah dengan menegakkan punggung belakang. Tapi ada pertanyaan Ustadz dari Zazkiyah maupun Bang Sima. Yeah. Mungkin nanya ujangan dari Ustadz seperti apa gitu. Yang paling banyak sih bukan masalah anak ya, karena ini sudah anak yang keberapa gitu ya, anak yang kesekian. Tapi yang lebih ditanyakan itu kemarin tentang posisi rumah tahfidz itu. Karena kemarin itu ada beberapa bangunan, ada salah satu bangunan itu musolanya dia tanyain, kalau saya persis arah kiblat itu kurang kapasitasnya, tapi kalau agak melenceng sedikit, maksudnya melenceng tuh misalnya arah kiblat ke sana, tapi harusnya arah kiblat ke sini nih, tapi dia lurusin aja ke sini nih biar banyak yang muat. Saya bilang kalau masih muat mesti begini, karena kita tahu arah kiblat ke sini. Tapi kalau memang kapasitasnya meledak nanti, ya udah begini aja. Nah, yang penting niatnya mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, karena itu sudah keadaan ruangan namanya kan. Tapi kalau belum mepet segala macam, ya mesti kita ikuti ya miring gitu. Itu doang sih pertanyaan-pertanyaannya. Paling yang lain doa-doanya apa, saya bilang memperbanyak baca sholawat Ibrahimiyah, itu tidak ditanyakan karena beliau sudah baca duluan. Baru setelah beliau baca, Pak Haji Sima ini baru saya sampaikan penjelasannya kenapa sholawat Ibrahimiyah. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang bapak yang sukses. Beliau melahirkan Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf, kemudian nabi-nabi Bani Israel yang lainnya. Di yang satunya beliau melahirkan Nabi Ismail, dan nanti keturunannya menjadi Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sholawat Ibrahimiyah paling bagus. Kenapa? Karena itu adalah salah satu amalan dari seorang bapak yang sukses, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ustadz, kalau boleh digambarkan suasana di sana seperti apa Ustadz yang Ustadz bisa tangkap? Khidmat, karena mendung-mendung kayak gini juga nih. Sebenarnya kan beliau ini agak ketar-ketir juga bikin acara sore, karena di Bandung itu katanya kalau sore udah lumayan mau hujan deras gitu. Tapi mungkin Allahu a'lam kenapa mau lanjut aja itu.
Lanjut aja lah, ada Ustadz. Ntar juga nggak hujan katanya, dikira kita pawang hujan kali ya. Ya udah, kita berdoa sama-sama semoga lancar karena outdoor. Kebetulan rumah tahfiz itu memang baru direnov, baru dibangun, belum rampung sebenarnya. Cuma nggak tahu ngejar apa ya, jadi segera supaya bersamaan mungkin sama 7 bulanannya, jadi segera diresmikan juga itu rumah tahfiz. Jadi ya suasananya khidmat dengan penuh keterbatasan tapi juga penuh kekhidmatan karena anak-anak santri, anak-anak yayasan juga pada khidmat mendengarkan. Keluarga inti ada, ibunya Saskia ada, abahnya ada, ibu mertuanya datang. Cuma bapaknya Haji Sima aja yang tidak datang karena lagi ada di Palu katanya, lagi ada di luar. Teman-teman artis ya, saya perhatikan kayaknya waktu saya datang tuh tidak ada ya, atau mungkin ada tapi saya yang kurang ngeh. Karena beliau ini 2 kali bikin undangan. Awalnya pagi, ternyata belum rampung bangunan itu, belum selesai diangkut semua sampahnya, kan sampah bangunan biasa lah, masih ada kayu-kayu segala macam. Jadi beliau pindahkan ke sore. Nah, saya dengar cerita banyak yang datang pagi. Jadi ya itu mungkin penyebabnya jadinya yang teman-teman yang jauh-jauh mungkin datangnya pagi. Nah, gitu. Terlihat Saskia menitiskan air mata ketika sungkem sama suami. Ini menandakan satu bentuk kepatuhan seorang istri kan? Kemarin itu yang bagus juga pembawa acaranya itu loh, dia mengarahkan bahwa ini adalah bentuk ya surgamu sekarang ada pada suamimu, ridhonya suamimu, itu semua. Termasuk diantaranya kalau yang saya sampaikan itu bahwa orang mengandung itu kan hadiahnya syahid. Ketika dia hamil, dia meninggal dunia itu mati syahid. Melahirkan meninggal dunia itu mati syahid. Masa nifas dia meninggal dunia itu juga mati syahid. Jadi ya semua momen haru kita membawa kebahagiaan kepada seorang perempuan. Pantas saja dia meneteskan air mata karena bahagia gitu, sudah mau melahirkan anak lagi. Dan mungkin momen bahagianya ya karena anaknya perempuan semua, tiba yang ini laki-laki, jadi bahagia ya, momen haru karena mungkin merasa banyak salah dan dosa juga kepada suami gitu ya. Sama-sama lah, setiap orang pasti meneteskan air mata. Ini namanya kalau dalam Islam namanya qurratu a'yun, air mata bahagia, bukan air mata sedih. Jadi air mata dingin, kalau bahasa Arabnya itu air mata sejuk, karena air mata sedih itu air mata panas kalau bahasa Arab. Jadi qurratu a'yun itu penyejuk mata, air mata yang menetes itu air mata sejuk, air mata bahagia. Terus kalau makna 7 bulanan sendiri Ustaz, dalam kacamata Islam seperti apa? Dalam kacamata Islam yang pertama hukumnya, selama dia tidak mengandung unsur-unsur yang tidak ada dalam Islam atau menyekutukan Allah, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah ada yang kayak 7 bulanan harus begini, nah itu ulama tidak menganjurkan. Cuma rata-rata ulama mengamalkan ini 4 bulanan 7 bulanan. Kenapa? 4 bulanan itu biqadri rizqihi, ditentukanlah rezekinya itu anak, ditentukanlah fisiknya, ditentukanlah ini. Makanya 4 bulan 7 bulan banyak ulama isi dengan berdoa, karena doa berkumpul itu mustajab. Disitulah meminta, karena kalau udah lahir nggak bisa diubah lagi. Maksudnya udah nggak bisa diubah fisiknya segala macam. Nah makanya ulama-ulama itu biasanya kiai-kiai besar itu, yang kiai-kiai yang dekat sama Allah itu ganteng-ganteng anaknya, cantik-cantik. Ning-ning tuh, Gus-Gus tuh biasanya cakep-cakep. Kenapa? Karena memang doa-doanya ketika mengandung ibunya itu, tirakat-tirakatnya itu. Kenapa? Karena subhanallah doa-doanya segala macam sebelum dilahirkan itu. Jadi 7 bulan sendiri karena biqadri rizkihi, diaturlah fisiknya, diaturlah rezekinya, diaturlah nasibnya di dunia. Itu kan sebelum kita lahirkan sudah ditentukan semua itu. Nah disitulah berdoa, ya Allah tentukan kalau memang agak susah hidupnya nanti mudahkan. Kalau memang anaknya kurang cerdas, tambahkan kecerdasannya sekarang sebelum lahir. Nah itu mungkin makna daripada makna umum ya, 4 bulanan 7 bulanan, karena disitulah dibentuk manusia. Ada yang mengatakan kalau 4 bulanan ya ditentukan rezeki dan segala macam, tapi kalau 7 bulanan karena bentuk syukur. Karena kalau 7 bulan itu kata ulama kalau lahir pun sudah sempurna, artinya sudah bisa lahir gitu, walaupun prematur biasanya ya, tapi dia udah kesempatan hidupnya itu udah besar gitu. Makanya banyak orang yang sudah bersyukur di acara 7 bulanan. Jadi dibarengi juga dengan adat Sunda. Sunda. Iya, dibarengi dengan adat Sunda. Insya Allah saya bilang ini ada doa dengan ucapan, ada doa dengan isyarat. Ini salah satunya, ini namanya doa dengan isyarat. Apa itu doa dengan isyarat? Itu adalah makanya pembawa acara dia kasih maknanya. Ini kenapa disiram untuk membersihkan ini? Kenapa ini? Saya bilang selama tidak melanggar syariat Islam, insya Allah
masih aman-aman aja. Tapi kalau sudah melanggar syariat Islam, tidak bertentangan lah sama agama Islam, yang tidak boleh dilakukan. Nah, tapi kalau yang kayak nangkap belut apa segala macam, ya kita anggap seru-seruan aja. Saya bilang sama Jisima kemarin begini, anggap saja melakukan ini karena menyenangkan hati mertua yang Sunda. Karena dia ikuti adatnya, menyenangkan hati mertua, orang tua ridho, mertua ridho, Allah pun ridho. Tapi Ustadz nggak paham ya makna-makna dari Kalau nggak dijelasin mah nggak paham. Kalau dia nggak ngomong mah nggak paham. Jadi alasannya Kak Gotik sendiri merayakan di Bandung itu karena punya rumah yang baru. Rumahnya di sana, itu rumah baru. Saya nggak tahu ya, mau melahirkan di Bandung ya? Enggak, alasannya diacarakan di Oh, acarakan di sana, iya, karena memang bersamaan dengan pembukaan rumah tahfiz itu. Jadi memang kayaknya yang utama juga itu pembukaan rumah tahfiznya itu, rumah penghafal Qur'annya di Bandung itu. Jadi memang sudah selesai sebahagian, lagi bangun satu lagi untuk asramanya barangkali. Tapi ya, asrama itu punya Pak Haji Sima ya? Rumah, jadi bukan gedung tahfiz ya, rumah tahfiz. Kalau saya dengar cerita itu kosannya dulu waktu beliau kuliah. Jadi beliau punya sejarah di situ. Saya pernah ngekos di sini, tiba-tiba ketemu bapak kos itu katanya. Ternyata dia jual rumah itu, ya dia niatin buat bikin rumah tahfiz. Ya orang baik beliau itu, suaminya Zaskia. Orang baik, orang soleh, insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah lah. Jadi di beliau langsung niatkan, ya sudah kita bikinin rumah, kita cariin guru-gurunya, santri-santrinya biar jadi rumah yang manfaat. Jadi rumah kosnya yang dia beli. Kalau misalkan dari Ustadz sendiri, pendapat Ustadz mengenai keterbukaan kan selebriti banyak yang menjalankan agama spiritual seperti ini. Itu dalam agama Islam sendiri gimana? Menyelenggarakan apanya? Acara-acara spiritual seperti ini. Ya, selama saya selalu tekan gitu, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama itu bukanlah sesuatu yang selalu dihubung-hubungkan dengan kalau nggak begini nanti anaknya begini, kalau nggak begini nanti, itu nggak boleh, karena dia tidak ini. Tapi kalau sekedar isyarat, doa dengan isyarat gitu ya, seperti apa bikin rujak gitu kan, bikin rujak kalau rasanya asin katanya biasanya ya, kalau orang tua kita dulu nggak kenal USG. Orang tua kita dulu belum ada 5 dimensi, 4 dimensi, akhirnya caranya seperti itu biasanya. Rasa rujaknya asin lah, pedes lah. Jadi ya saya bilang kalau buat lucu-lucuan, buat menghargai budaya segala macam, selama tidak dipercayai bahwa itulah yang membawa keberuntungan atau itulah yang membawa nanti kelahirannya lancar, sama nggak dipercaya bahwa itulah yang memberikan keselamatan, insya Allah aman-aman saja, karena adat budaya, dan itu harus disertai dengan penyelenggaraan yang tidak menyalahi syariat, seperti menutup aurat tetap ya, seperti siraman ya, siraman tapi ditutup dengan kain, karena takutnya kalau perempuan disiram kan jadinya kelihatan lekuk tubuhnya. Nah itu sudah melanggar syariat, jadinya kan kemarin pakai penutup kain segala macam ya. Itu ya, selama saya bilang selama tidak melanggar syariat. Pesan dan doa sendiri untuk Kak Zaskia? Itu satu, yang pertama sabar, mesti sabar, suaminya juga harus sabar, anak-anaknya yang lain juga harus sabar menjadi kakak. Zaskianya mesti lebih sabar lagi, sabar mendengar ucapan orang, karena kalau ibu hamil agak sensi tuh diinin dikit udah sensi moodnya. Sabar dengan ucapannya sendiri, tidak boleh ngomong apa segala macam, sabar, karena kullu kalamat doa, perkataan itu adalah doa. Sabar dengan nafsu makannya, sabar dengan keadaan, sabar dengan sakitnya, letihnya, capeknya, sabar melahirkan. Nah itulah orang masuk surga kan, salamun alaikum bima sabartum, selamat masuk surga karena sabarnya kalian. Ustadz melihat perbedaan nggak antara Zaskia Gotik sebelum menjadi ibu, lalu menjadi ibu satu anak, dan sekarang menjadi dua anak? Saya tidak mengenal Zaskia sebelum sekarang soalnya, tapi mungkin kalau bisa dilihat sekarang ya lebih istiqomah, lebih panjang hijabnya. Ya namanya juga istri ya, makmum kan tergantung imamnya. Kalau imamnya tegak lurus, insyaallah makmumnya juga bisa ikut tegak lurus. Jadi kalau kita, ya mungkin beliau sudah mengurangi di TV barangkali ya, mengurangi apa segala macam, aktivitas segala macam. Bahkan kemarin saya lihat namanya itu bukan, tidak ada gotiknya lagi di belakang. Zaskia siapa gitu? Zaskia Sinta ya. Acara tasyakuran 7 bulanan Zaskia Sinta dan Haji Sirajuddin Mahmud. Jadi saya, tidak dipakai lagi itunya, karena mungkin mau menghilangkan image yang dulu-dulu. Iya.